Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran kita kali ini. Terus simak dan perhatikan video pembelajaran yang sudah Budian buat. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih paham lagi mengenai penataan produk. Terus semangat belajar anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Budian Hapsari. Saya mengajar di SMK Cut Nyadin Semarang. Hari ini saya akan membahas mengenai mata pelajaran penataan produk dengan materi yaitu penataan produk dalam bisnis retail kelas 11 bisnis daring dan pemasaran. Untuk itu, mari simak materi berikut ini. Kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasar kali ini kita akan membahas mengenai KD 3.1 dan KD 4.1. KD 3.1 yaitu anak-anak diminta untuk mengenai nilai pengetahuan ya di sini. Untuk KD 4.1 yaitu kalian diminta untuk keterampilan. KD 3.1 yaitu memahami penataan produk, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Untuk KD 4.1 yaitu melakukan pengelompokan penataan produk food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan fresh. Itu untuk kompetensi dasar kita hari ini. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensi kita ya, di mana kita diminta untuk menguraikan pengertian penataan produk, kemudian kita diminta untuk mengamati macam-macam pengelompokan penataan produk, baik itu food, fresh, kosmetik, supermarket, fashion, dan sport. Selanjutnya kita diminta untuk mengelompokkan penataan produk food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan fresh. Ya, itu untuk IPK kita hari ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa sih tujuan kita pembelajaran hari ini? Setelah mempelajari materi penataan produk dalam bisnis retail ini, diharapkan peserta didik mampu menguraikan pengertian penataan produk. Yang kedua, peserta didik mampu mengamati macam-macam pengelompokan penataan produk food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Yang ketiga, peserta didik mampu mengelompokkan penataan produk food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan fresh. Ya, jadi ini untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, menurut kalian apa sih penataan produk display itu? Ya. Jadi sebelum Budian jelaskan di sini apa itu pengertian dari penataan produk, silahkan anak-anak melihat buku paket yang Budian sediakan ya, atau melihat modul, atau bisa saja kalian melihat dari internet ya. Apa sih penataan produk itu? Ya. Di sini Budian akan menjelaskan mengenai salah satunya yaitu dari Ngadiman tahun 2008. Beliau mengatakan ya, display adalah tata letak barang dengan memperhatikan unsur pengelompokan jenis dan kegunaan barang, kerapian, dan keindahan agar terkesan menarik dan mengarahkan konsumen untuk melihat, mendorong, dan memutuskan untuk melakukan pembelian. Itu salah satu pengertian ya dari para ahli yaitu Ngadiman ya. Di sini Budian akan menyimpulkan pengertian penataan produk tersebut ya. Jadi apa sih pengertian penataan produk display itu? Ya, pengertiannya adalah sebagai kegiatan dari suatu perusahaan untuk memajang barang dagangan ya, baik di dalam ruangan maupun di luar
keuangan. Supaya apa? Supaya dapat mempengaruhi calon konsumen secara langsung maupun tidak langsung terhadap barang yang akan dijual. Itu pengertian penataan produk atau display. Sampai sini paham anak-anakku mengenai pengertian penataan produk ya. Selanjutnya, menurut kalian apa sih tujuan dari penataan produk display itu? Ya, apa? Ada yang tahu di sini tujuan dari penataan produk display? Tadi Budian sudah jelaskan mengenai pengertiannya. Sekarang Budian akan membahas mengenai tujuan dari penataan produk atau display ya. Tujuannya apa? Di sini ada tujuan dari display. Tujuan display itu ada dua ya anak-anakku. Yang pertama ada attention dan interest customer. Yang kedua desire and action customer. Oke. Attention dia berarti apa? Perhatian ya. Jadi di sini tujuan display di sini yang pertama ada attention and interest customer. Ini ya, jelaskan ya. Kalian bisa simak tuh gambar di sini ya. Attention and interest customer di sini pengertiannya apa? Untuk menarik perhatian pembeli dilakukan dengan cara menggunakan warna-warna, lampu dan sebagainya. Jadi mereka itu dapat melihat perhatian dari cara penataan produk yang kalian pajang ya. Kalau kalian memajang produk seperti ini, kalian bisa melihat ya di sini ya. Ada gambar handuk ya. Ini di sini ada gambar handuk. Ada warna biru, ada warna merah, ada pink, ada putih, ada krem ya. Jadi kita menyusun warna ini ya berdasarkan apa? Ya menyusun, kita tujuannya ini menyusun warna ini supaya mencari perhatian seorang customer ya, untuk menarik perhatiannya dari warna yang berwarna cerah menuju warna yang gelap. Kenapa warna yang cerah? Karena dengan warna yang cerah ini orang akan tertarik ya. Semisal kalian kesualayan melihat, wah itu ada handuk dijejer rapi sekali warnanya, dia disusunnya cantik banget, dia dari warna yang terang menuju warna yang gelap. Itulah dia dinamakan attention and interest customer, sehingga seorang pelanggan akan tertarik perhatiannya untuk melihat barang-barang yang dipajang oleh kalian. Itu attention and interest customer. Selanjutnya tujuan display yang kedua yaitu desire and action customer. Maksudnya apa di sini? Desire and action customer ini yaitu menimbulkan keinginan memiliki barang-barang yang dipamerkan di toko tersebut setelah memasuki toko kemudian melakukan pembelian. Maksudnya apa? Tadi yang pertama ada attention and interest customer. Jadi yang pertama, orang akan tertarik perhatiannya ya melihat barang kalian, kemudian dia akan desire and action customer. Dia akan menimbulkan rasa ingin memiliki barang tersebut. Setelah melihat handuk dijejer-jejer dengan warna yang cantik sekali ya, menarik perhatian seseorang. Kemudian tujuan display tadi yang kedua akan muncul, desire and action customer ya, akan menimbulkan keinginan untuk memiliki barang-barang yang dipamerkan di toko. Jadi dia akan tertarik ya, setelah melihat handuk-handuk tadi, maka dia akan tertarik untuk membeli produk yang dipajang di toko. Kemudian apa? Si customer akan melakukan transaksi atau melakukan pembelian ya. Anak-anakku sampai sini paham untuk tujuan display ya. Jadi tujuan display apa? Kemudian ulangi lagi. Yang pertama ada attention and interest customer. Yang kedua ada desire and action customer.
customer. Oke. Lanjut lagi. Untuk macam-macam penataan produk display ya. Di sini Budian akan menjelaskan mengenai macam-macam penataan produk display. Macam-macam penataan produk display di sini, yang pertama ada window display ya. Yang kedua ada interior display atau suasana dalam toko. Yang ketiga ada exterior display atau suasana luar toko. Yang keempat ada solari display ya. Window display ini apa? Window, kalian bisa tahu ya. Window itu apa berarti? Dia jendela ya. Di sini Budian akan jelaskan nih. Window display. Apa sih pengertiannya? Window display ini adalah memajangkan barang-barang, gambar, kartu harga, simbol dan sebagainya di bagian depan toko yang disebut etalase ya. Ini dinamakan dengan window display. Pasti kalian pernah lihat ya gambar-gambar seperti ini. Salah satunya ada di brand Matahari. Itu biasanya kalau di Matahari itu kalian bisa melihat di situ kalau setiap ada session atau sesi-sesi ya. Contoh kalau gambar di sini dia menggambarkan mengenai hari Natal ya. Kalau hari Natal itu berarti warnanya dia ada loncengnya ya, ada di atasnya ada bintang-bintang dan sebagainya. Kemudian kalau kita ada session lebaran ya, otomatis di window display ini akan dirubah ya. Window display ini akan dirubah oleh siapa? Bagian VM ya, virtual merchandising ya. VM ini dia akan melakukan tugasnya untuk mendesain bagian window display ini sesuai sessionnya. Contoh sessionnya untuk lebaran ya, untuk hari raya. Otomatis di sini akan digambarkan mengenai pasti orang yang menggunakan sarung, menggunakan baju koko, yang mungkin yang wanitanya ya, manekuin wanita ini akan menggunakan kerudung ya, terus menggunakan baju gamis, bisa saja seperti itu ya. Terus yang satunya bisa saja dia menampilkan dengan menggunakan mukena ya. Itu dia menampilkan di window display ini setiap ada session. Apalagi nih contohnya lagi apa, untuk mungkin ya untuk tahun baru ya, tahun baru Bu ya, tahun baru berarti di situ sessionnya akan dirubah lagi ya. Bisa aja di situ ada gambar trompet ya, ada kembang api. Nah dia mengikuti seperti itu ya. Itu untuk window display ya. Selanjutnya yang kedua ya, sebelumnya Budian akan menjelaskan dulu nih, ada fungsi window display ya. Apa sih fungsi dari window display ini? Yang pertama untuk menarik perhatian orang ya, menarik perhatian seseorang. Jadi saat session, contoh tadi lebaran, ditampilkan ada ketupatnya bergantungan, ada sarung, menggunakan baju koko, yang wanitanya menggunakan mukena ya, menggunakan baju gamis, sehingga orang akan tertarik. Wah, berarti ini ada session lebaran, orang akan tertarik di situ ya. Yang kedua, menonjolkan barang yang dijual di toko ya. Saat itu maksudnya apa menonjolkan di sini? Berarti apa? Sessionnya tadi dia session lebaran, dia akan menonjolkan pada session saat itu ya. Yang ketiga, menimbulkan impulse buying ya. Impulse buying apa sih impulse buying ya? Impulse buying itu adalah dorongan seketika untuk membeli ya. Barang-barang impulse buying itu yang ada di depan kasir itu dinamakan dengan impulse buying ya. Jadi itu dorongan seketika untuk membeli. Kalian tidak ada rencana untuk membeli produk tersebut, tiba-tiba kalian ada dorongan dari dalam hati,
barang ini bagus ya. Nah, itu impulse buying. Contohnya kalau ini Budian agak sedikit membahas impulse buying sedikit ya. Impulse buying ini maksudnya apa? Contohnya kalau kalian di kasir ya, kalian itu akan melihat saat pembayaran pasti di sampingnya ada jualan kaos kaki, ada gantungan kayak gitu ya. Jadi dengan tiba-tiba ada pernak-pernik ya, ketika kalian mau membayar ke kasir dengan adanya impulse buying itu, yang tadinya kalian tidak mau membeli produk tersebut, seketika kalian akan muncul ya dorongan seketika untuk membeli produk tersebut. Nah, itu dinamakan dengan impulse buying ya. Lanjut lagi ke window display ya. Fungsi yang keempat yaitu menimbulkan daya tarik terhadap keseluruhan suasana toko. Jadi daya tariknya ya, suasana toko itu akan meriah ya. Tadi contohnya session lebaran. Jadi di situ akan ditampilkan mungkin di POP-nya, ada dipajang mengenai kupat-kupat ya, macam-macam kayak gitu. Selanjutnya yang kelima, menunjukkan kualitas barang dan ciri khas toko tersebut. Ya, itu fungsi dari window display. Selanjutnya, Budian akan membahas mengenai interior display ya. Jadi macam-macam penataan produk itu salah satunya tadi ada interior display. Interior display ini apa maksudnya? Tadi yang pertama window display, yang kedua ada interior display. Interior display ini yaitu memajangkan barang-barang, gambar, kartu, harga, dan poster di dalam toko ya. Itu interior display ya. In itu kan berarti di dalam ya, berarti di dalam toko. Interior display ini dibagi dalam beberapa bagian ya. Di dalam toko ini terdapat interior display. Dia dibagi menjadi 3. Ada yang pertama ada open display, yang kedua close display, yang ketiga ada architectural display. Paham? Jadi di dalam interior display itu dibagi menjadi berapa anak-anakku tadi? Dibagi menjadi 3, open display, close display, dan architectural display. Open display di sini apa maksudnya? Barang yang dipajangkan pada suatu tempat terbuka sehingga dapat dihampiri dan dipegang, dilihat dan diteliti oleh calon pembeli tanpa bantuan petugas pelayanan ya. Misalnya aja apa ini? Self display, island display ya. Barang-barang diletakkan di atas lantai dan ditata dengan baik sehingga menyerupai pulau-pulau. Open display di sini apa berarti contohnya? Kalian contohnya saja kalau ke swalayan ya. Kalian ke swalayan, kalau di Budian di Semarang ini salah satunya contohnya ada ada swalayan, ada Giant ya. Di Giant itu biasanya dia menjual produk ya, diletakkan di atas lantai, ditata dengan baik menyerupai pulau-pulau. Contohnya apa? Kalian bisa melihat contoh, bisa membeli buah ya. Buah itu dia dipajang kali dengan terbuka, kalian bisa menghampiri, bisa memegang, bisa melihat, bisa meneliti mana barang buah yang busuk, mana yang enggak. Kalian bisa memilih mana yang ukurannya besar, mana yang masih segar. Nah, itu open display. Jadi kalian bisa memilih sendiri ya. Itu di situ disebut dengan open display. Paham ya di sini ya. Jadi kalian bisa melihat, bisa memegang ya, bisa meneliti sendiri mengenai produk tersebut ya, tanpa ada bantuan dari petugas pelayannya ya. Jadi kan contoh kalau kalian tadi ke Giant, berarti kalian bisa
memilih buah sendiri, ya kan? Tinggal mengambil sendiri, ya. Tinggal meneliti sendiri tanpa ada bantuan dari si pelayan. Selanjutnya ada close display. Di sini yaitu apa? Close display. Barang-barang dipajangkan dalam suasana tertutup. Barang-barang tersebut tidak dihampiri, tidak dipegang, atau diteliti oleh calon pembeli kecuali atas bantuan petugas pelayanan. Hal ini bertujuan untuk melindungi barang dari kerusakan pencurian. Ya, close display ini maksudnya apa? Dia kebalikan dari open display. Kalau open display dia kan secara terbuka, kita bisa menghampirinya, bisa memegangnya, bisa melihatnya, bisa memilihnya. Kalau close berarti dia kan tertutup. Contohnya di sini apa? Contoh kalian membeli perhiasan emas, ya. Kalau membeli perhiasan emas, otomatis kalian tidak bisa membeli sendiri. Pasti di situ ada si pelayannya, ya. Barang ini dipajang dalam suasana tertutup, ya. Jadi dia, contoh kalian tadi membeli perhiasan emas, pasti di situ akan kalian membutuhkan seorang pelayan. Tadi kalau open display kalian tidak membutuhkan seorang pelayan. Tapi kalau close display berarti kalian membutuhkan seorang pelayan untuk apa? Untuk mengambilkan produk tersebut, ya, untuk dihampiri. Jadi kamu benar-benar membutuhkan bantuan dari tugas pelayan tersebut. Tujuannya supaya apa? Melindungi barang dari kerusakan dan pencurian. Itu dinamakan dengan close display. Yang ketiga, ada arsitektural display. Arsitektural display di sini yaitu memperlihatkan barang-barang dalam penggunaannya. Misalnya apa? Di ruang tamu, kamar tidur, dapur, dan pelengkapannya, ya. Cara ini dapat memperbesar daya tarik karena barang-barang dipertunjukkan secara realistis, ya. Arsitektura display ini memperlihatkan barang-barang penggunaannya. Contoh kalian kalau ke mall, biasanya kalau kalian ke mall itu pasti di situ lagi ada pameran, ya. Ada pameran ruang tamu, pameran kamar tidur, pameran dapur. Kalau ada pameran kamar tidur, berarti di situ ada satu set, ada kasurnya, ada lemari. Jadi dia itu arsitektural di sini dia memperlihatkan barang-barangnya dengan cara mendesain seperti di rumah. Jadi orang, oh iya, kalau melihat produk ini, wah ini barang ini kalau saya taruh di rumah saya bagus, ya. Nah, itu contoh kayak lagi promo mengenai ruang tamu, berarti didesain seperti ada kursi tamu, ada mejanya, ada bunga-bunganya, terus kemudian ada karpetnya, ada mungkin meja kecil. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar dia ditata sedemikian rupa sehingga orang melihat produk tersebut. Jadi apabila produk tersebut itu ditata di rumah saya, wah ini kelihatan bagus, ya, seperti itu arsitektural display, ya. Selanjutnya, tujuan yang berikutnya yaitu ada exterior display. Exterior display di sini apa maksudnya? Dia memajangkan barang-barang di luar toko, misalnya pada waktu mengadakan obral dan pasar malam, ya. Tadi kalau interior berarti di dalam, sedangkan exterior display berarti dia di luar toko, ya. Fungsi dari exterior display ini apa? Yang pertama, dia memperkenalkan suatu produk secara cepat dan ekonomis. Yang kedua, membantu para produsen yang menyalurkan barang-barangnya dengan cepat dan ekonomis. Yang ketiga, membantu mengkoordinasikan advertising itu berarti iklan, ya, dan merchandising, ya.
Selanjutnya yang keempat, menyebabkan adanya kontinuitas skema dan tema warna dari pembungkusan. Yang terakhir, membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, misalnya hari raya, ulang tahun ya. Kalau eksterior display di sini contohnya ada salah satu produk kita ya. Contohnya kalian bisa melihat di Alfamidi itu biasanya, atau Alfamart atau Indomaret, dia biasanya memajang produknya tersebut seperti eksterior display. Jadi dia dipajang di luar toko. Jadi apabila ada orang membutuhkan produk tersebut tanpa perlu masuk ke toko, sehingga dia hanya di luar toko membeli produk yang dibutuhkan, di atas motor pun dia sudah bisa membeli produk tersebut. Nah, itu dia emang fungsinya untuk eksterior display ya. Supaya apa? Suatu produk tersebut secara cepat dan ekonomis memperkenalkannya ya. Jadi orang tersebut tidak perlu membutuhkan masuk ke toko dulu, harus mencari barangnya, itu tidak perlu. Biasanya ada yang menjual di depan ya, kayak Alfamidi, Alfamart, Indomaret, itu dia membuka stand di luar tokonya ya. Stand tersebut memberikan produk-produk yang lagi promo, yang lagi dibutuhkan orang, sehingga orang yang ingin membutuhkan seketika, contohnya dia pulang kerja, dia keburu-buru ya, langsung dia naik motor saja langsung membeli di situ, sudah cukup praktis, yaitu eksterior display atau di luar toko ya, seperti mengadakan obral ya, seperti itu. Selanjutnya ya, ini yang terakhir yaitu mengenai solari display ya. Tujuannya yaitu yang terakhir mengenai solari display. Solari display ini apa ya? Solari display ini yaitu menempatkan barang dagangan di bagian departemen store sebagai daya tarik bagi konsumen setelah masuk ke dalam toko ya. Dia menempatkan barang dagangannya di bagian departemen store sebagai apa? Sebagai daya tarik bagi konsumen setelah memasuki toko tersebut. Misalnya apa di sini ya? Contohnya pakaian yang digunakan oleh boneka mannequin ya, baik dengan open interior display maupun close interior display. Barang dagangan itu perlu diatur, ditata, disusun sedemikian rupa agar para konsumen atau para pelanggan dapat tertarik dan berminat untuk membelinya ya. Itu solari display ya. Terus di sini Budian akan menjelaskan juga, yaitu ada beberapa cara yang dilakukan para pengusaha untuk memikat atau merangsang agar barang dagangnya banyak diminati oleh pembeli atau disenangi oleh para konsumen dan para pelanggan. Salah satu caranya yaitu dengan cara untuk memajukan barang dagangannya, diantaranya dengan ikut serta menyelenggarakan pameran ya. Menyelenggarakan pameran adalah salah satu cara promosi barang dagangan dengan melalui pameran khusus, sehingga orang akan tertarik di situ ya, seperti itu ya. Ini solari display. Sekian dari Budian, terima kasih sekali kalian sudah membahas mengenai materi yang Budian jelaskan ya. Tadi pengertiannya ya, kemudian ada tujuannya, dan selanjutnya ada macam-macamnya. Cukup sekian dari Budian, tetap semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video Budian yang berikutnya anak-anakku. Silahkan simak video yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum.